Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Render Dansa, NPI 12122000072 dari Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul Enterprise Business System. Enterprise Business System merujuk pada infrastruktur teknologi informasi yang digunakan oleh perusahaan besar untuk mengelola operasi bisnisnya secara efisien dan efektif. Secara umum, sistem enterprise terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan yang digunakan untuk mengintegrasikan proses bisnis serta informasi di seluruh perusahaan. Sistem ini memiliki kemampuan untuk memudahkan transaksi bisnis, menyimpan data, dan mendorong kolaborasi antar departemen perusahaan melalui penggunaan sistem informasi. Data dan informasi dapat dengan mudah mengalir antar aplikasi dan platform yang berbeda. Oke, yang selanjutnya karakteristik enterprise system. Yang pertama, menyajikan modul yang banyak. Nah, salah satu karakteristik utama sistem bisnis adalah desain modularnya yang menggabungkan berbagai modul bisnis seperti manufaktur, keuangan, akuntansi, dan pemasaran ke dalam satu aplikasi. Yang kedua, central database. Keberadaan departemen yang beroperasi di tempat kerja yang berbeda menimbulkan tantangan bagi bisnis. Keadaan ini dapat menimbulkan perbedaan informasi yang pada akhirnya menimbulkan ketidakakuratan data. Dan yang ketiga, database yang fleksibel dan terbuka. Setiap bisnis cenderung dinamis, oleh karena itu penggunaan sistem enterprise cukup cocok karena memberikan fleksibilitas untuk memenuhi perubahan kebutuhan bisnis. Dan yang keempat, penyajian informasi otomatis sesuai kebutuhan. Fitur terakhir ini adalah kemampuan menyajikan informasi bisnis secara otomatis sesuai kebutuhan, termasuk di dalamnya fungsi pendukung bisnis seperti sistem pendukung, keputusan, pengingat, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis enterprise. Ada 8 jenis enterprise. Yang pertama, enterprise resource planning atau disebut ERP, dan yang kedua, customer relationship management, bisa disebut CRM, dan yang ketiga, supply chain management, disebut SCM, dan yang keempat, human resource management atau HRM, dan yang kelima, enterprise performance management, dan yang keenam, product life cycle management, dan yang ketujuh, enterprise content management atau ECM, dan yang ke-8, business process management. Tujuan sistem enterprise yang pertama, dapat mengakses informasi secara real time. Yang kedua, mempersingkat waktu pencarian informasi. Ketiga, mempermudah akses ke seluruh informasi. Keempat, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dan yang kelima, mempermudah perencanaan. Demikian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.